Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah membaca catatan keperawatan atas nama pasien Febri, usia 21 tahun, alamat di Gamping. Saya akan melakukan konseling perates HIV. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya siap bertemu dengan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Sylvia yang bertugas di Basal ini mulai pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Kalau boleh saya tahu, alasan Mbak Febri datang ke sini keperluannya untuk apa ya, Mbak? Saya sudah 3 minggu, Mbak, diare, terus juga demam, nggak sembuh-sembuh. Oh, berarti Mbak Febri sudah 3 minggu mengalami demam dan diare ya, Mbak ya. Jadi nanti ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kondisi kesehatan yang Mbak Febri saat ini. Untuk waktunya kurang lebih 7-10 menit. Sebelumnya apakah ada yang ingin Mbak Febri tanyakan? Nggak ada, Mbak. Oke, baik. Jadi nanti Mbak Febri, ketika saya tanya, Mbak Febri bisa menjawabnya dengan jujur dan insya Allah nanti kerahasiaannya insya Allah terjaga ya, Mbak. Ya, Mbak. Saya akan menutup pintu dulu untuk menjaga kerahasiaan Mbak Febri. Bisa kita mulai ya, Mbak? Bisa, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah Mbak Febri sudah menikah? Belum, Mbak. Apakah Mbak Febri sudah mempunyai pasangan? Belum, Mbak. Sebelumnya mohon maaf nih, Mbak, apakah Mbak Febri sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum, Mbak. Apakah Mbak Febri pernah menggunakan jarum suntik secara bergantian, Mbak? Iya, Mbak. 15 tahun yang lalu itu saya sering bareng teman-teman gonta-ganti jarum suntik gitu. Oh, berarti pernah ya, Mbak ya? Apakah Mbak Febri pernah transfusi darah? Belum, Mbak. Oke, baik. Jadi menurut sepemahaman Mbak Febri nih, penularan HIV itu bisa melalui apa saja, Mbak? Penularan HIV itu melalui gonta-ganti pasangan begitu, Mbak, terus juga transfusi darah begitu. Kalau biasanya nih kalau Mbak Febri ada masalah, itu bagaimana Mbak Febri mengatasinya? Ya seperti kumpul-kumpul sama teman, terus pakai suntikan itu, Mbak, gitu. Jadi suntikannya kayak obat penenang gitu ya, Mbak? Iya, Mbak. Oke, baik. Menurut Mbak Febri nih, apabila seseorang tersebut terkena HIV, bagaimana di kehidupannya? Apakah dikucilkan atau gimana, Mbak, menurut Mbak? Iya, Mbak, dikucilkan. Terus juga masyarakat itu nggak mau deket-deket sama penderita HIV gitu. Jadi sebenarnya sudah benar ya apa yang dikatakan Mbak Febri, untuk penularan HIV itu bisa dengan bergonta-ganti pasangan, menggunakan jarum suntik. Nah, sebelumnya Mbak Febri pernah nggak mendengar tentang mitos-mitos terkait dengan penyebaran HIV di masyarakat? Iya, Mbak, katanya itu salaman, terus juga gonta-ganti alat makan, itu katanya bisa, Mbak, nularin. Ya, di masyarakat kita sebenarnya banyak ya, Mbak, mitos-mitos itu, salah satunya apa yang disebutkan Mbak Febri. Namun sebenarnya untuk makan dan gonta-ganti alat makan itu pemahaman yang keliru, Mbak. HIV itu sebenarnya ditularkan oleh gonta-ganti pasangan dan transfusi darah seperti itu. Nah, sebelumnya apakah Mbak Febri memiliki saudara? Ada, Mbak, kita 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara, baik. Kalau Mbak Febri ada masalah, biasanya Mbak Febri cerita sama saudara atau orang tua nggak, Mbak? Enggak, Mbak, itu saya kumpul-kumpul sama temen itu, Mbak, kalau ada masalah. Oh, jadi nggak pernah cerita gitu ya, Mbak? Oke, baik. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, jadi Mbak Febri memiliki perilaku beresiko ya, Mbak, karena Mbak Febri sering bergonta-ganti jarum suntik seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya, Mbak Febri disarankan untuk melakukan tes HIV, Mbak. Jadi untuk prosedurnya nanti saya akan membawa Mbak Febri ke lab untuk dicek, kemudian dapat diketahui hasilnya selama seminggu ke depan. Nah, nanti apabila hasilnya positif,
Itu artinya ada virus HIV di dalam tubuhnya Mbak Febri. Nah, Mbak Febri bisa melakukan pencegahan untuk mengurangi resiko penularan HIV. Namun nanti apabila hasilnya negatif, itu belum tentu tidak ada virus HIV di dalam tubuhnya Mbak Febri. Bisa saja Mbak Febri masih di dalam periode jendela atau Windows period, yang artinya sudah ada virus HIV namun tanda dan gejalanya belum ada, seperti itu. Nah, apakah Mbak Febri bersedia untuk dilakukannya tes HIV, Mbak? Iya, bersedia Mbak. Nah, sebelumnya di sini ada inform konsen, mungkin bisa dibaca terlebih dahulu Mbak. Nanti kalau Mbak Febri bersedia, Mbak Febri bisa menandatangani di bawah itu. Sudah Mbak? Sudah. Oke, baik. Sini saya lengkapi dulu ya Mbak ya dokumen-dokumennya. Nah, nanti ini saya antarkan ke lab untuk pengambilan darahnya Mbak. Jadi nanti setelah selesai 1 minggu, kita akan bertemu lagi ya Mbak ya untuk sama-sama mengetahui hasil tesnya. Kira-kira hari apa Mbak Febri bisa datang ke sini untuk konsul lagi Mbak? Rabu Mbak. Oke, baik. Nanti hari Rabu Mbak Febri ke sini lagi ya untuk mengetahui hasil tesnya. Alhamdulillah Mbak sudah selesai. Bagaimana perasaannya Mbak Febri? Senang Mbak, lega. Oke, baik. Tadi juga kerjasama Mbak Febri sudah sangat bagus. Mbak Febri sudah jujur ya Mbak terkait dengan pertanyaan yang sudah saya katakan. Saya rasa ini sudah cukup. Saya akhiri ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Mbak Febri bersedia untuk dilakukannya tes HIV? Enggak Mbak, saya enggak mau dulu. Oke, baik Mbak Febri, tidak apa-apa. Nanti Mbak Febri bisa melakukan tesnya ketika Mbak Febri sudah siap ya Mbak ya. Bagaimana perasaannya Mbak Febri? Senang Mbak. Alhamdulillah ini sudah selesai ya Mbak ya. Tadi kerjasama Mbak Febri juga sudah sangat bagus. Saya rasa ini sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.